Selamat datang dan selamat mendengarkan Sirah Nabawiyah episode pertama. Kata sambutan yang mulia Syekh Muhammad Ali Al-Harakan, yaitu Sekjen Rabithah Al-Alam Al-Islami. Segala puji hanya milik Allah, pencipta langit dan bumi, pembuat gelap dan terang. Semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Muhammad, penutup para rasul, yang memberi kabar gembira dan kabar yang menakutkan, yang memberi janji dan juga peringatan. Dengan kehadiran beliau, Allah menyelamatkan manusia dari kesesatan. Beliau menunjukkan kepada manusia jalan yang lurus, jalan Allah yang ada di langit dan juga di bumi, dan hanya kepada Allah semua urusan akan kembali. Wa ba'du, Allah telah menganugerahkan syafaat dan derajat yang tinggi kepada Rasul-Nya, menunjuki manusia agar mencintai beliau dan melandasi kehendak untuk mengikuti beliau karena cinta kepada Allah. Di dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ali Imran 31. Ayat ini merupakan salah satu penyebab yang mampu menggetarkan hati manusia untuk mencintai Rasulullah. Untuk itu, kita perlu mencari sebab-sebab lain yang bisa mempertautkan hati dengan Rasulullah. Sejak fajar Islam mulai merekah, kaum muslimin berlomba menampakkan kebaikan-kebaikan beliau, menyebarluaskan sirah beliau yang harum semerbak, baik perkataan, perbuatan, maupun akhlak beliau yang mulia. Berkaitan dengan akhlak beliau, Aisyah, istri Nabi, pernah berkata, akhlak beliau adalah Al-Quran. Sementara itu, Al-Quran merupakan kitab Allah dan kalimat-kalimatnya yang sempurna. Siapa yang memiliki akhlak seperti akhlak beliau, berarti dialah orang yang paling baik, paling sempurna, dan paling layak menerima cinta semua hamba Allah. Cinta yang bernilai tinggi senantiasa tertanam di dalam diri seorang muslim, lalu mencuat ke permukaan dalam Muktamar Islam 1 tentang Sirah Nabawiyah yang diselenggarakan di Pakistan pada 1396 Hijriah. Dalam muktamar ini, Rabithah Al-Alam Al-Islami mengumumkan perlombaan dengan hadiah uang tunai mencapai 150.000 rial Saudi. Hadiah tersebut dibagikan kepada 5 penelitian terbaik tentang Sirah Nabawiyah dengan syarat-syarat perlombaan sebagai berikut. Yang pertama, penelitian harus komprehensif dan disusun berdasarkan kronologi peristiwa sejarah sesuai waktu kejadiannya. Yang kedua, penelitian harus bagus dan tidak pernah dipublikasikan sebelumnya. Yang ketiga, peneliti harus menyebutkan skrip dan juga sumber ilmiah yang menjadi landasan penelitiannya. Yang keempat, peneliti harus menyebutkan riwayat hidup dirinya secara lengkap dengan melampirkan profesi ilmiah dan juga karya-karyanya bila ada. Yang kelima, penelitian harus ditulis dengan tulisan tangan yang rapi, dan lebih baik lagi bila ditulis dengan menggunakan mesin ketik. Yang keenam, tulisan bisa berupa bahasa Arab atau bahasa lainnya. Yang ketujuh, tulisan bisa diserahkan mulai 1 Rabiul Awal 1396 Hijriah dan ditutup pada 1 Muharram 1397 Hijriah. Yang kedelapan, tulisan dialamatkan kepada Sekjen Rabithah Al-Alam Al-Islami di Mekah Al-Mukarramah di dalam sampul tertutup, dan setelah diterima panitia akan memberikan tanda seri khusus. Dan yang kesembilan, semua penelitian yang diterima akan diperiksa dan diteliti panitia khusus yang terdiri dari para ulama senior di bidang ini. Pengumuman lomba ini terbuka untuk umum agar para cendekiawan yang dianugerahi perasaan cinta terhadap Rasulullah saling berlomba. Rabithah Al-Alam Al-Islami menerima tulisan dalam bahasa Arab, Inggris, Urdu, atau bahasa lainnya. Setelah pengumuman ini dirilis, banyak ikhwan yang mulai mengirimkan kajiannya dengan berbagai macam bahasa, hingga semuanya terkumpul sebanyak 172 penelitian, dengan rincian 84 penelitian dalam bahasa Arab, 64 penelitian dalam bahasa Urdu, 21 penelitian dalam bahasa Inggris, 1 penelitian dalam bahasa Prancis, dan 1 penelitian dalam bahasa Hausa. Bahasa Hausa merupakan bahasa utama dan juga bahasa resmi
di beberapa negara Afrika Barat. Rabithah membentuk panitia yang anggotanya terdiri dari para ulama senior untuk meneliti dan menilai semua penelitian tersebut. Selanjutnya, Rabithah mengumumkan pemenangnya secara urut. Adapun mereka yang telah berhasil memenangkannya adalah juara pertama, Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dari Universitas Salafiyah di India dan berhak mendapat hadiah uang sebesar 50.000 rial Saudi. Juara kedua, Dr. Majid Ali Khan dari Universitas Al-Mahaliyah Al-Islamiyah, New Delhi, India dan berhak mendapat hadiah uang sebesar 40.000 rial Saudi. Juara ketiga, Dr. Nusair Ahmad Nasir, Rektor Universitas Islam Pakistan dan berhak mendapat hadiah uang sebesar 30.000 rial Saudi. Juara keempat, Ustadz Hamid Mahmud Muhammad Mansur Laimud dari Mesir dan berhak mendapat hadiah uang sebesar 20.000 rial Saudi. Juara kelima, Ustadz Abu Salam Hasim Hafiz dari Madinah Munawwarah, Arab Saudi dan berhak mendapat hadiah uang sebanyak 10.000 rial Saudi. Rabithah telah mengumumkan para pemenang ini dalam Muktamar Islam Asia I yang diselenggarakan di Karachi pada Sya'ban 1398 Hijriah, yang juga diumumkan lewat berbagai surat kabar. Untuk penyerahan hadiah, Sekjen Rabithah menyelenggarakan acara besar di Mekah, yang juga dihadiri Wakil Gubernur Mekah, Su'ud bin Abdul Muhsin bin Abdul Aziz. Beliau sekaligus berkenan menyerahkan hadiah-hadiah tersebut kepada para pemenangnya. Acara tersebut diselenggarakan pada 12 Rabiul Awal 1399 Hijriah. Dalam kesempatan tersebut, Sekjen Rabithah menyatakan kesiapannya untuk mencetak dan menyebarluaskan penelitian yang mendapat juara dalam lomba ini dalam bentuk buku dalam berbagai bahasa. Sebagai realisasi janjinya tersebut, di hadapan para pembaca telah hadir buku hasil penelitian Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dari Universitas Salafiyah di India yang telah berhasil memenangkan juara pertama dalam lomba ini. Untuk juara-juara yang lain akan menyusul. Kami berharap semoga amal kami ini semata karena mengharap ridha Allah. Dialah sebaik-baik penolong. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada pimpin kita Muhammad SAW. Tertanda Sekjen Rabithah Al-Alam Al-Islami Muhammad bin Ali Al-Harakan.